Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali monggo mengutakan dumateng kula piyambak sahabat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat yang setiap hari Allah berikan kepada kita, meskipun kita tidak mampu menghitungnya. Wa ta'udzu ni'matallah la tuhsuha. Innallaha ghafurur rahim. Tapi Allah benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi paling boten ketika Allah berikan kita nikmat, diantaranya nikmat dimudahkannya sholat berjamaah, maka syukuri. Karena saat ini boten jauh menika masih banyak orang yang disibukkan dengan dunianya sehingga lupa dengan sholat berjamaah. Terus bersyukur, terus pun tambah rasa syukuripun, terus mencari-cari alasan untuk sakit bersyukur. Semoga Allah masukkan kita dalam golongan orang yang pandai bersyukur. Salam serta sholawat senantiasa kita aturkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Dan semoga telah Allah meridhoi kita, mendapatkan syafaat dari beliau, kita bisa bersanding dengan para salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ingkang wonten pada masyar. Syafaat Nabi Muhammad SAW kelak pertama kali akan diberikan. Amin ya Allah. Bahasa muslim dan mati Allah Subhanahu wa taala. Dalam menikah sedikit berbicara tentang zakatul fitri. Zakat fitrah, terkenalnya zakat fitrah. Nama aslinya adalah zakatul fitri, dari kata fitrul yang kemudian akar katanya berubah menjadi iftar, futur, makanan awal, pembuka. Wonten ing setunggalipun hadis saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau adalah putra dari paman Nabi. Ini paman Abbas namanya. Farada Rasulullah SAW telah mewajibkan Nabi Muhammad SAW zakat al-fitri, ini menika zakat fitri. Tujuanipun kagem napa? Tuharatan lis-shaimin, untuk mensucikan puasa kita. Saking napa? Minal lawi warrofati, dari kekatan gujek, pengucapan yang keji, pikiran-pikiran yang kadang tidak pas yang kita pikirkan, lisan ucapan yang tidak tepat kita ucapkan, perbuatan yang seharusnya tidak kita lakukan,
itu khusus di bulan Ramadan. Bahkan ada ulama yang mengatakan ibaratipun ketika sholat kita salah, maka ada sujud sahwi, menyempurnakan pahala di bulan Ramadan. Karena sungguh meskipun di bulan Ramadan yang telah dikatakan oleh Nabi, pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, setan dibelenggu, tapi sungguh pada kenyataannya masih banyak perbuatan maksiat, perbuatan bahkan dari diri kita yang kadang boten kaos batin tiang sanes elekipun, bahkan melokit tiang sanes dengan perkataan yang tidak pas. Maka kata Nabi, tuharotan, mensucikan liso'ini, bagi puasa pulau panjenengan sami, dari kebanyakan mengatakan atau berpikiran atau melakukan perbuatan yang keji, yang tidak pas, minalawi warofati. Lantas wonten hadis menika dikatakan tu'anatan wal masaki, dan juga memberi makan orang-orang miskin. Wonten sebuah kisah, suatu ketika ada anak kecil di saat hari raya, dia tidak mampu untuk bahkan membeli pakaian, makan saja pada hari itu tidak mampu. Maka dikatakan dengan kata fitrun, yang maknanya adalah makanan pembuka, awal makanan. Yang ini juga tidak hanya sekedar sebagai syariat, tetapi menandakan bahwasanya pada hari itu tidak lagi kita berpuasa. Dan pada hari itu semua umat muslim diupayakan berbahagia, bergembira, dan mampu merasakan kebahagiaannya dengan makanan yang ada. Maka zakat fitri menika peruntukannya untuk umat muslim, tidak digunakan untuk umat yang lainnya. Lantas bagaimana tata cara dan siapa yang terkena atau wajib berzakat fitrah? Dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, menika anakipun Umar bin Khattab yang bernama Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau berdua. Hadisnya hampir semisal, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, zakat fitri. Dikatakan di situ so'an minat tamrin, setunggal sok ngagem buah kurma, ausoan minas sair, atau setunggal sok ngagem gandum. Kepada siapa? Ada di sini dikatakan atas alal abdi wal hurri, atas hamba yang merdeka ataupun dia budak, tetap terkenai wajib zakat. Wal dzakari wal untha, laki-laki atau perempuan. Wasogiri wal kibari,
laki nopo lare alit atau orang dewasa, minal muslimin, dari golongan orang-orang yang muslim. Maka ketika kita semua mampu umat muslim, boten alit, boten budak, boten lanang, boten wedok, semua terkenai wajib zakat fitrah, zakat fitri. Terus menawi tenggone jenengan wonten lare itu, terus ciri-ciri kabeh niku wajib. Ulama sepakat untuk janin niku boten sah. Untuk janin tidak dizakati fitri, cukup ibunya saja. Lantas setunggal sok niku sepinten? Ulama sepakat setunggal sok niku sekawan mat. Mat niku ukuran tangan orang dewasa ketika dia menengadahkan untuk berdoa. Dados sementen. Kalau rumiyin ukuran kagem napa nek basa Jawa cawuk, sak cawukan, sekawan cawukan. Ya wujudipun kurma kalian gandum. Lah nek sakniki beras niku berarti bid'ah mungkin. Termasuk bid'ah. Termasuk hal yang baru dalam ibadah, tapi diperbolehkan. Maka harus paham bagaimana tidak semua bid'ah, hal yang berbeda dalam amalan ibadah itu bisa kita katakan sesat, boten. Ulama sepakat ini adalah kiasan makanan pokok. Maka makanan pokok kula panjenengan sami menapa? Nasi, Pak. Kula nasi. Jenengan beras. Saya sudah kula nasi. Boten kolu kula Pak beras. Nasi yang sudah matang itu saking beras. Makanan pokok, maka diperbolehkan menggantinya dengan beras atau makanan pokok setempat. Kados teng Gunung Kidul itu beras angel, maka boleh menggunakan nopo telo. Sawontene jika makanan dia keseharian kok ngombe namun telo, puhu, itu angsal kagem zakat. Ini sebagai bukti kepedulian dan bukti rasa syukur. Dan yang pasti adalah ini adalah atiullah wa atiur rasul, ketaatan kita pada Allah dan ketaatan kita pada Rasul. Maka hukum zakat fitri wajib bagi semua orang. Lantas siapakah yang berhak mendapatkan zakat fitri? Ulama sepakat mengasumsikan zakat fitri menika sami kalian zakat mal. Wonten surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, innama shadaqatu lil fuqara. Ini menika tiang fakir, wal masakin yang miskin, wal amilin alaiha, badan amil zakat yang ingkang ngurusi zakat niku angsal mendhet zakat fitrah, zakat fitri. Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allafati menika hati-hati yang masih lemah. Tapi seringnya kita paham mu'allaf itu di wong Islam, wong Kristen kudu Islam, ini mu'allaf. Tapi lebih tepatnya adalah hati yang masih lemah. Ketika bisa jadi orang yang baru hijrah, dia sudah Islam dari sejak lahir, tapi tidak pernah mengenal agama sama sekali. Kemudian ke pas Ramadan ini sergep-sergep, maka boleh diberikan zakat fitri untuk memperkuat hatinya, untuk mempererat ukhuwah.
Lajeng sinten meneh ar-riqab hamba sahaya insyaallah sak menika mboten wonten. Wal gharim orang-orang yang berhutang niku angsal disukani dengan catatan hutangnya tidak untuk nafsunya. Misal contoh cicilan motor, cicilan TV niku mboten. Tapi ketika dia berhutang memang untuk demi makannya, contoh penghasilan dia sehari, jadi ini nggak bisa berarti masuk ke kategori miskin atau fakir. Tapi mungkin dia saat ini sudah mampu, bedanya dia sudah mampu saat ini, tapi belum mampu menyaur utangnya. Jadi untuk kehidupan dia lancar saat ini, tapi masih punya tanggungan hutang, itu boleh diberi zakat fitri. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjalan di jalan Allah, wa bani sabil, dan ibnu sabil. Orang-orang berjalan di Allah itu sinten kemawon? Yang lari-lari ingkang nuntut ilmu. Niku angsal juga zakat fitri. Menang teng mriki enten lari pondok, ngokos teng daerah mriki. Mangsukane zakat fitri. Jadi lebih luas jenengan boten kesel mados yang fakir kali miskin, akhirnya zakatnya numpuk malah boten bagi-bagi, akhirnya ngawur. Pernah ada suatu masjid ku ngawur itu ngeten. Wong lewat kok dijawel terus butuh beras ora? Boten angsal ini. Memang berat tanggung jawab badan amil zakat, sehingga oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala boleh diberikan bagian untuk zakat fitrinya karena berat sekali untuk mencari orang yang tepat mendapatkan zakat fitri. Ibnu Sabil itu sinten? Orang-orang yang rumahnya jauh tapi boten sakit kundur. Contoh ya baik yang Papua, yang Kalimantan, Tulang Sulawesi ini boten sakit kundur dalam rangka Idul Fitri, merayakan di rumah bersama keluarganya. Tinggi ngontrak, maka boleh diberikan zakat fitri. Barakallahu fikum. Aku lupa ada, mungkin yang sedikit itu bisa bermanfaat. Monggo betul-betul panjenengan atur sedemikian rupa amanah-amanah orang-orang yang menitipkan zakat, utamakan kampung sekitar penduduk. Ini mengajar kepada kita ukhuwah sing disukani diampun loro ati. Terkadang ada orang yang dikai terus dadi loro ati, waduh dia ngomong duwe iki zakat fitri boten. Ketetapan Allah di akhir ayat Allah katakan wallahu alimun hakim. Faridatan minallah, ini adalah ketetapan Allah. Wallahu, dan Allah alimun hakim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Allah yang lebih tahu. Dados ampun dados isin kok ngetos-ngetos badan amil zakat mau tinggi jenengan mantampi syukur alhamdulillah. Meskipun jenengan ngedarani zakat fitri kok terus nopo mulai boten nopo-nopo, itu sudah menjadi tanggung jawab badan amil zakat yang lebih tahu mungkin kondisi panjenengan yang mendapati ampun loro hati. Pun terima syukur alhamdulillah, insya Allah tambahkan keberkahan dalam kehidupan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.